Hai semuanya. Oke, kali ini saya mengambil tema mengenai hakikat dakwah yang terdiri dari sifat-sifat dakwah, fungsi dakwah, serta peran hidayah dakwah. Oke. Sebelumnya kita harus mengerti dong arti dakwah sendiri itu apa sih? Ya benar. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, setelah mengetahui pengertian dakwah itu sendiri, kita masuk ke dalam sifat-sifat dakwah. Yang pertama adalah ada sidik, yang artinya benar, yaitu bukan hanya perkataan saja yang benar, namun perbuatan harus juga benar. Dalam hal ini, terdapat di Al-Quran dalam surat An-Najm ayat 4-5, yang artinya, tiadalah yang diucapkan menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwajibkan kepadanya gitu. Oke, untuk poin yang kedua adalah amanah yang artinya dapat dipercaya. Jadi apapun itu mengenai dakwah ya, kita itu apa yang kita dapatkan dari ilmu yang kita dapatkan itu harus benar dan sesuai dengan kenyataan. Jadi kita saat menyampaikan itu harus sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Jadi apapun itu harus dapat dipercaya juga gitu. Selanjutnya ada tablik. Tablik artinya menyampaikan. Segala firman Allah ditunjukkan untuk manusia disampaikan oleh Muhammad. Tidak ada yang disembunyikan sekecil apapun olehnya gitu. Jadi menyampaikan apa yang telah kita dapatkan tadi sendiri gitu. Oke, yang terakhir adalah fatonah. Apa sih fatonah? Fatonah artinya adalah cerdas. Jadi saat kita menyampaikan dakwah, kita pun harus berpikir mana yang baik, kata-kata yang baik, dan kayak kita bisa mengolah kata-kata apa yang kita dapatkan itu agar bisa tersampaikan oleh orang lain, seperti itu ya. Setelah mengetahui sifat-sifat dakwah sendiri, akhirnya kita beralih ke fungsi dakwah. Apa sih fungsi dakwah? Fungsi dakwah banyak sekali. Yang pertama adalah untuk menyebarkan agama Islam kepada manusia secara individu dan masyarakat sehingga meratalah Islam sebagai rahmatan lillahi alamin. Yang kedua adalah melestarikan nilai-nilai Islam dalam generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya sehingga keberlangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya generasi berikutnya tidak terputus. Dan yang ketiga adalah meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani. Dan yang keempat adalah menyerukan kepada orang-orang non-muslim agar bisa masuk muslim. Yang kelima adalah menyerukan orang Islam menegakkan hukum Islam secara total. Oke, setelah mengetahui fungsi-fungsi dakwah, kita kembali kepada faktor hidayah dalam sistem dakwah. Dakwah dikatakan berhasil bila terjadi kesepahaman antara pendakwah dan si pendengar. Jika pendengar telah memahami dengan benar pesan dakwah, maka pendakwah tersebut berhasil memberikan apa yang dia dapatkan untuk disampaikan gitu. Ini adalah hidayah maufiq wa al-anah, pertolongan dari Allah untuk melakukan perbuatan yang baik dan bimbingannya untuk menuju ke. Ada beberapa hidayah. Yang pertama adalah hidayah ilham, hidayah al-ilham, yang artinya hidayah ini berbentuk sejak kita dilahirkan. Yang selanjutnya adalah hidayah panca indera. Selain dorongan insting, kita juga dituntut Allah Subhanahu wa taala melalui panca indera untuk mengenali dunia sekeliling kita. Dan selanjutnya adalah hidayah al-akhal. Hidayah al-akhal adalah hidayah ketiga ini telah tinggi nilainya dibanding hidayah-hidayah yang lain gitu. Yang selanjutnya adalah hidayah agama dan syariat, yaitu akal kita terbatas dalam pemikiran tentang makna. Bila manusia menggunakan akalnya untuk berpikir lebih jauh tentang penguasa alam semesta, ia akan menemukan hanya satu Tuhan. Ada beberapa hidayah. Yang pertama adalah hidayah ilham, yaitu hidayah yang terbentuk sejak kita lahir gitu. Yang selanjutnya adalah hidayah panca indera. Selain dorongan insting, kita juga dituntut Allah Subhanahu wa taala lewat panca indera untuk mengenali dunia sekeliling kita.
Yang selanjutnya adalah hidayah akal. Hidayah ketiga ini lebih tinggi nilainya dibanding hidayah yang diberikan kepada manusia. Yang selanjutnya adalah hidayah agama dan syariat, yaitu akal kita terbatas dalam berpikir tentang makna hidup. Bila manusia menggunakan akalnya untuk berpikir lebih jauh tentang penguasa alam semesta, ia akan menemukan hanya satu Tuhan. Namun, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa terdapat dalam agama Islam. Yang terakhir adalah hidayah pertolongan. Hidayah ini mutlak hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satupun makhluk bisa memberikan hidayah ini gitu. Jadi seperti itu mengenai hakikat-hakikat dari dakwah. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami apa mengenai hakikat-hakikat dakwah. Dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.